Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual teman-teman, before I start I will show you my chopping board products teman-teman ya. Begini. Aduh. Nah, ini teman-teman ya kan. Ini agak besar teman-teman ya. Ini apa nih? Kita bilang ini namanya butcher's block ya teman-teman ya. Ini diameter 45 cm ya. Ini tebalnya ini 10 cm teman-teman ya. Ini udah grip surface ya ini permukaannya. Jadi ada friction teman-teman ya, supaya lebih nyaman ya potong makanannya, potong daging teman-teman ya. Nah, ini di bawah juga sama teman-teman, atas sama bawah ya. Itu ini kita ini langsung kita mau cast as one whole piece of block teman-teman, langsung dari pabrik ya gitu ya. Jadi kita ini satu blok utuh teman-teman ya. Itu kita bukan kayak yang mungkin yang ada di pasaran sekarang teman-teman, yang kayak berlapis-lapis, yang kayak kue lapis itu teman-teman ya, yang ditempel jadi satu itu teman-teman ya kan, yang memang juga itu bahannya juga memang dari bahan yang lebih lembek teman-teman, LLDPE ya begitu ya kan. Nah kita punya ini kita punya udah HDPE teman-teman ya gitu. Nah, jadi ini blok ini itu udah ini memang kita punya kekerasan lebih tinggi teman-teman, lebih keras daripada yang ada di pasaran sekarang teman-teman ya begitu, lebih dense dan juga lebih padat dan juga lebih berat akibatnya gitu teman-teman ya kan, karena kepadatannya dia sama dia punya density teman-teman. Jadi dia lebih berat juga teman-teman as one whole piece ya, dibandingin sama yang di pasaran sekarang yang LLDPE dan juga disambung-sambung begitu teman-teman, kayak kue lapis begitu ya kan. Teman-teman nanti kalau memang mau ada inquiry atau gimana bisa DM saya di H3 Ranger di Instagram teman-teman ya begitu ya kan. Ini yang warna putih ya teman-teman, ini warna putih agak ini is a neutral color teman-teman, jadi semua daging oke boleh dipakai gitu ya kan. Kita juga ada yang warna teman, saya kasih lihat yang warna ya, ini yang putih ya. Nah ini yang warna kuning teman-teman ya kan, ini warna kuning ya. Jadi ini juga sama teman-teman ya, dia punya ukurannya ini diameter 45 cm. Ini kenapa kita masukin ukuran begini teman-teman, karena ini memang ukuran yang umum ya, yang kebanyakan orang dipakai di restoran sama di pabrik-pabrik makanan teman-teman ya kan, begitu. Jadi ini diameter 45 cm, tebal ini 10 cm teman-teman. Ada juga ukuran agak sedikit aneh ya, dia lebih sempit 40 cm dan juga dia lebih tinggi ya, misal sampai 15 cm atau 12 cm teman-teman, agak sedikit aneh, jadi dia kurang lebar. Nah ini kalau yang ukuran ini udah boleh dibilang universal teman-teman ya begitu, ukuran yang lebih internationally punya standar ya, dari sisi size sama diameter sama thickness juga teman-teman begitu ya kan. Kebanyakan yang dipakai di negara-negara maju lah teman-teman ya, kayak misal kayak di US, di Eropa, sama di Asia kayak di Hong Kong teman-teman, di Hong Kong sama di China juga ada juga sih sebenarnya ya begitu ya kan. Nah jadi nanti ini juga ada di Tokopedia teman-teman, ada link produknya nanti saya kasih di description box juga ya. Toko saya di Tokopedia juga atas nama juga sama H3 Ranger teman-teman ya begitu ya. Oke. Nah ini, oke teman-teman. Hari ini saya mau bicara dikit teman-teman mengenai iklan-iklan teman-teman, yang saya suka banyak lihat sekarang udah ada di mana-mana teman-teman ya, terutama di yang bermunculan kalau pas kita lagi nonton di handphone teman-teman begitu. Ya kan kadang di TV juga begitu teman-teman ya, begitu kadang pas ini terutama pas kita lagi nonton YouTube terutama juga teman-teman ya, banyak iklannya, ampun deh bener deh. Iklannya dulu ya, sebenarnya saya mau jujur teman-teman ya, dulu waktu saya masih agak lebih, kita tahu lah itu iklannya kan cuma satu sebenarnya di YouTube ya, cuma satu, dan itu juga cuma beberapa detik doang ya begitu. Ternyata sekarang iklannya bisa dua teman-teman ya kan, teman-teman mungkin bisa tahu sendiri juga ya, iklannya dua, udah gitu jangka jarak lama iklannya juga lebih lama lagi, bisa sampai kayak 12 detik ya atau 10 detik lebih juga ada teman-teman ya begitu kan. Saya bingung kadang ya, iklan begini ya, iklan di mana-mana ya, di TV juga kita juga tahu banyak iklan, udah pasti banyak iklan teman-teman di channel TV yang tradisional lah begitu ya. Tapi ini bermunculan sekarang kayak misalnya di aplikasi lah, di YouTube lah teman-teman ya, udah itu ada di Instagram juga, di mana-mana tuh teman-teman begitu ya kan. Kadang-kadang teman-teman saya ngeliat ya iklan begini ya kan, mereka habisin banyak duit ya, misalnya kayak ratusan juta bayar selebriti yang saya nggak usah ngomong teman-teman, misalnya yang kayak di yang letter S itu lah ya, yang warna orange itu lah, yang agak sedikit menyebalkan teman-teman begitu ya kan. Lawannya psikopat ya teman-teman begitu ya kan, iklan ini sambil nyanyi begitu ya, nah begitu pakai orang yang kayak misalnya kayak yang agak terkenal lah mungkin lah ya begitu kan. Nah kadang saya ngeliat ya, bukannya tambah suka ya teman-teman ya begitu, kadang saya ngeliatnya jadi tambah sebel ya teman-teman. Saya nggak tahu mungkin teman-teman bisa punya pendapat yang berbeda ya begitu. Kalau saya ngeliat jadi iklannya begini, iklannya tuh kadang membuat orang tuh jadi tambah nggak suka gitu teman-teman, bukan tambah suka ya. Jadi pengen buru-buru tuh dicepetin, atau kadang saya kalau udah lihat begitu teman-teman di YouTube ya, kalau nonton di TV channel langsung suaranya saya bisa mutein tuh teman-teman begitu, suaranya saya bisa hilangkan tuh teman-teman begitu, tunggu sampai iklannya lewat baru saya nyalain suaranya lagi begitu teman-teman ya kan. Kadang-kadang tuh bikin iklan ya abis gitu banyak, bukannya tambah suka atau tambah bagaimana teman-teman ya begitu, balik tambah tuh menyebalkan tuh teman-teman ya kan. Itu kadang ada ikan-ikan yang lain juga teman-teman ya, misalnya kayak yang sambil pegang produk sambil nyanyi-nyanyi bagaimana gitu ya. Kadang melihat, aduh kadang itu apa enggak
kayaknya sayang teman-teman ya kalau saya lihat ya, uangnya gitu habis dibuang-buang begitu, ini perusahaan-perusahaan tolol begini ya gitu ya. Nah sambil nyanyi-nyanyi sambil kelihatan bagus nggak apa-apa ya, jadi kesannya itu jadi agak sedikit tuh menyebalkan tuh teman-teman ya begitu ya kan. Kalau saya boleh jujur ya, jarang ada iklan yang saya ngeliat teman-teman yang benar-benar tuh yang bisa dibilang tuh bagus dan bikin orang tuh mau nonton iklan itu gitu teman-teman begitu. Saya jujur ya teman-teman, saya juga saya agak lama di luar ya. Sekarang saya ada di Indonesia teman-teman ya begitu. Jadi saya bisa ngeliat ya zaman dulu iklan apa ya kan, di luar teman-teman, terutama di negara barat ya gitu, di Singapura juga lah ya begitu ya kan. Jadi ada kesan gitu teman-teman, ada kesan tuh kadang ya, kesan kalau misal saya ngomong tentang di luar dulu teman-teman ya. Kalau di luar itu kadang saya ngeliat oke, ada yang lucu banget teman-teman, terutama orang-orang bule ya, orang bule yang dia mau menangkap perhatian gitu teman-teman. Jadi dibikin tuh iklannya itu lucu gitu teman-teman. Jadi dari awal kayak kita nggak tahu nih produknya apa ya, tapi pas udah sampai belakang tiba-tiba ngejebrek aja, tiba-tiba kayak bikin kaget gitu teman-teman, bikin kaget, bikin shock juga iya, bikin ya agak lucu juga teman-teman, agak lucu. Udah tuh tiba-tiba dia baru nongol nama brandnya gitu di belakang gitu teman-teman, yang tidak terduga-duga punya, dan bikin orang tuh mau tuh nonton tuh teman-teman akibatnya kan gitu. Kita jadi kayak penasaran tuh ya, saya mau ngeliat lagi, oh iklannya lucu banget ya, kok kenapa kayak begini gitu ya. Kadang dia ada kayak ya bisa juga sebagai kayak sindiran atau sebagai kayak ikutan kayak parody gitu, lucu-lucu gitu teman-teman begitu ya. Jadi bikin orang tuh menarik dan juga orang mau nonton tuh teman-teman, bukan kesannya tuh kayak hanya cuman demi iklan tuh teman-teman begitu ya kalau saya ngeliat ya. Nah itu kalau di negara bule, di negara barat tuh teman-teman yang begitu. Nah kalau misalnya kayak di Singapura ya gitu ya, dia juga banyak iklan teman-teman, ada iklan ini ono apa ya, kesannya lebih saya jujur teman-teman, lebih ada standar lah ya, lebih ada standar ya, lebih kesannya tuh lebih ada standar, lebih ada kelas juga ya begitu ya. Saya bukan ngomong di sini tuh nggak ada kelas teman-teman begitu ya. Nah dia lebih ada mungkin ya karena budgetnya juga lebih banyak ya, jadi mereka tuh bisa bikin tuh iklannya tuh lebih bagus tuh teman-teman begitu. Dan kesannya tuh iklannya tuh kesannya tuh lebih mewah juga teman-teman ya, lebih mewah, lebih keren juga ya, lebih enak dilihat juga tuh teman-teman ya begitu. Dan hal-hal ya yang kayak misalnya memukul saingan atau bagaimana itu juga tidak begitu diperbolehkan tuh teman-teman begitu. Ya kan misalnya kalau ada bilang kayak kemarin pernah ada di berita tentang mengenai halal ya teman-teman, halal ya. Ya siapa tuh yang makanan minuman Misho itu ya, Misho itu katanya juga nggak halal atau bagaimana itu teman-teman ya begitu. Jadi kalau misalnya kita kayak di iklan ya, bilang ini halal ya, berarti seolah tuh mungkin yang lain yang belum terregistrasi tidak halal tuh seolah tuh nggak sebagus yang halal gitu teman-teman ya. Seolah pesannya kayak begitu ya kan, seolah tuh yang itu udah terregistrasi ini, ternyata dia lebih bagus kah, atau mungkin yang belum ada label itu halal itu belum, ternyata apa jelek kah begitu itu teman-teman, soalnya kesannya begitu ya kan. Nah mungkin ya itu sih urusan mereka masing-masing teman-teman. Itu yang dari kacamata saya ngeliat ya, misalnya seolah kebanyakan iklan di sini gitu teman-teman ya begitu ya kan. Nah itu bukannya itu sih ya, saya sih nggak mau ikut campur teman-teman, saya cuma hanya mau mention seolah tuh kayak ada kesan kalau yang belum kayak kemarin yang di beritanya di Misho itu, seolah dia belum belum ada sertifikat halal atau bagaimana, seolah tuh kesannya tuh kayaknya produknya tuh kayak mungkin kayak haram atau bagaimana kali ya, kayak kurang apa maksudnya ya mungkin kayak kesannya seolah-olah tuh kayak begitu atau bagaimana gitu teman-teman ya kan begitu. Dan yang penting kan dia ya mereka juga nggak jual, saya nggak tahu teman-teman, mungkin ya dari sisi ini saya juga kurang begitu ini ya, saya cuma hanya mau kasih sedikit tuh cuma pengamatan saya teman-teman begitu ya kan. Nah yang saya lihat juga di mana tuh kalau ya itu kebanyakan tadi yang saya bilang itu iklan teman-teman, kayak misalnya di tiap-tiap negara beda-beda ya, tergantung dia punya culture gitu teman-teman begitu. Nah ini mungkin ya di Indonesia saya ngeliat mungkin iklannya kayak begitu, dia lebih apa tuh, mungkin lebih mau menjangkau kalangan yang lebih luas tuh teman-teman ya, bahwa mereka tuh suka nyanyi-nyanyi, suka kayak nari-nari begitu, ikutin lagunya tuh bisa, mungkin anak-anak kecil ikutin lagu-lagunya begitu atau bagaimana kali ya begitu. Padahal kalau ya saya ngeliat mungkin itu nggak bisa tuh appeal ke semua level gitu teman-teman, mungkin ya itu target mereka kali ya, kalau saya boleh ngomong jujur ya kan. Nah begitu, jadi ya itu sih nggak apa-apa gitu teman-teman, kesannya itu seolah tuh kayaknya maksud saya bisa banding teman-teman di negara luar ya, di negara luar juga ya, ada negara barat, ada negara Asia gitu teman-teman ya kan. Misalnya kayak di China, di Hong Kong, di Singapura ya teman-teman ya begitu, sama di Eropa atau di barat ya, di Amerika atau bagaimana kan. Sekarang di Indonesia gitu teman-teman begitu, kadang ya saya rasa kayaknya yang di lokal sini teman-teman ya, saya boleh ngomong jujur ya, mungkin levelnya itu mungkin harus sedikit ditingkatkan kali ya gitu. Terus jadi
mungkin karena mereka apa? Karena mereka keterbatasan budget lah ya. Jadi kesannya tuh kayaknya agak sedikit kurang begitu bagus tuh teman-teman begitu. Kalau itu yang saya ngeliat teman-teman ya begitu kan. Begitu kalau ya apa nih yang apa tuh advertising agencies yang ada di Indonesia, ada di Jakarta ya mungkin mereka levelnya mungkin seperti begitu kali ya kalau saya lihat ya begitu kan. Nah, jadi mereka hanya bisa begitu lagi tuh teman-teman begitu ya. Gitu, karena kadang bukannya tuh jadi hasilnya tuh teman-teman, hasil dari mereka pasang iklan begitu bukannya tuh jadi positif ya, atau jadi suka atau jadi penasaran atau tertarik itu teman-teman ya begitu. Jadi kesannya tuh jadi akibat jadi orang jadi sebel gitu teman-teman, jadi sebel dan agak sedikit jadi bukannya tuh jadi akibatnya teman-teman jadi sama brand itu ya bukannya suka atau gimana ya, jadi soalnya tuh kurang begitu, jadi agak negatif tuh teman-teman begitu kalau saya lihat. Apalagi belum lagi yang suka ngebohong ya, suka ngebohong tuh jadi kayak apa tuh namanya gimmick lah ya, gimmick palsu gitu teman-teman. Oh ini berhadiah ini, oh berdiskon besar-besaran, oh dapat free mobil apa, bisa beli mobil bisa Rp2.000 atau gimana ya, kemarin saya pernah lihat ya, oh dapat mobil cuma Rp2.000 apa. Jadi kesannya tuh ngebohong itu kayaknya terlalu berlebihan tuh teman-teman kadang-kadang kalau saya ngeliat ya. To the point kadang saya lihat tuh kenapa ini dia bisa lolos di sensor begitu ya gitu kan, apa nggak dicek itu teman-teman begitu, itu kebenarannya gitu ya, iklannya itu benar nggak itu teman-teman ya kan, dia punya promosi sama gimmicknya itu ya kadang-kadang tuh over gitu ya, over gimmicknya udah kelebihan over ya. Jadi seenak jidat dia bikin iklan begitu, bikin misinformation tuh teman-teman ya begitu. Jadi kayak orang jadi tolol, jadi diikutin kayak dibohongin itu teman-teman begitu ya kan. Jadi lebih parah lagi ya begitu, selain memang iklan juga jelek ya kan, memang ya begitulah, saya nggak mau juga menjelekkan teman-teman ya. Begitu juga ada unsur ngebohongin itu teman-teman begitu, dan juga unsur monopoli yang tadi saya bilang ya, oh halal atau belum gitu teman-teman begitu ya kan. Seolah tuh bawa tuh oh ya kan, saya nggak perlu mention terlalu panjang tuh teman-teman begitu, harus coba pakai akal sehat sendiri aja gitu teman-teman begitu, dari penilaian teman-teman masing-masingnya begitu ya kan. Nah saya cuman ya ini anyway ya, saya cuma hanya mau sharingnya teman-teman begitu. Saya rasa kayaknya apa tuh efektivitas ya, effectiveness ya kalau dalam bahasa Inggris ya, itu iklan begitu kayaknya itu hanya membuang uang gitu, membuang uang gitu. Mereka ya si marketing manager yang goblok ya, cuma hanya tuh pakai tuh budget yang dikasih hanya cuman demi ya yang penting ada iklan aja gitu ya. Yang penting perusahaannya yang besar-besar ya, perusahaan-perusahaan consumer, terutama consumer punya ini ya apa tuh industri ya, consumer brands ya, mereka harus punya budget, harus punya iklannya itu mau kayak gimana, itu hal yang kedua teman-teman. Yang penting mereka punya iklan aja begitu ya. Akibatnya begitu, bukannya tuh apa tuh menaikkan perusahaan atau bagaimana itu teman. Jadi akhirnya jadi menyebalkan teman-teman begitu, menyebalkan, dan juga kesannya mungkin agak monopoli juga iya, juga mungkin nggak full jujur juga iya gitu teman-teman ya kan. Anyway gitu aja teman-teman, mungkin bisa lihat ya, mungkin ada kalau ada kesempatan bisa lihat juga iklan-iklan yang di luar negeri teman-teman ya. Misal kayak iklan-iklan kayak dari negara barat teman-teman, ada suka ada yang lucu-lucu dan juga jadi bikin penasaran gitu teman-teman begitu. Kesannya juga menarik juga ya, menarik, dan juga kita mau nontonnya itu kita ada keingetan tuh lucunya itu teman-teman begitu, bikin kita ketawa gitu teman-teman begitu ya kan. Ternyata ini perusahaan tuh inovatif ya gitu, dia bisa bikin iklan kayak begitu, bikin lucu, bikin orang penasaran gitu teman-teman begitu, bukan yang yang menyebalkan dan kesannya juga nggak jujur gitu teman-teman begitu ya kan. Anyway ini just my sharing aja teman-teman ya, as a food for your thoughts ya teman-teman begitu ya kan. Anyway thank you for watching teman-teman. I hope you can also subscribe, like and share. Okay, bye bye.